Mohon penjelasan, Yesus manusia yang naturnya berdosa, memiliki dosa turunan. Bagaimana bisa menebus manusia yang berdosa? Tapi bagaimana waktu Yesus jadi manusia, bagaimana caranya supaya dia tidak berdosa? Karena dia turunan orang berdosa. Turunan orang berdosa itu harus atau pasti berdosa. Sama seperti monyet. Kalau monyet itu beranak ya pasti monyet. Ya, monyet punya cicit ya monyet punya cecet ya monyet. Berapa generasi semua monyet? Nah kita ini di atas, ini kan orang berdosa. Adam sudah orang berdosa, kita semua ini dari Adam. Maka kita semua otomatis jadi orang berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel Terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang diajukan kepada pendeta Isra Soru ini. Kalau menurut saya pertanyaannya cukup bagus. Bagaimana mungkin Yesus itu menebus dosa manusia, sedangkan dia juga memiliki dosa turunan? Di sini jemaatnya bertanya, pendetanya yang menderita. Jadi buat teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan penjelasan dari pendeta Isra Soru ini, kalau di agama Kristen itu kita memiliki dosa satu saja, kita tidak dimaafkan yang Maha Kuasa. Meskipun kita sudah bertobat dan tidak mengulanginya lagi, kita tetap masuk neraka selama-lamanya. Maka dari situlah mereka mengatakan bahwa Yesus itu penebus dosa manusia, juru selamat mereka. Dengan cara disalibkan, dosa mereka itu sudah terhapus. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan, aku tergantung di atas kayu salib ini untuk menebus dosa manusia. Lalu ini munculnya dari mana? Dikatakan Yesus itu penebus dosa manusia. Ini kan perkataan dari Paulus, bukan perkataan dari Yesus. Nah, jadi buat teman-teman di sini kita dengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Isra Soru. Jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Oke. Baik, kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Mohon penjelasan, Yesus manusia yang naturnya berdosa, memiliki dosa turunan. Bagaimana bisa menebus manusia yang berdosa? Mengapa saudara menganggap bahwa Yesus itu memiliki dosa turunan? Tidak. Memang kalau Yesus itu ada dosa termasuk dosa asal, maka dia tidak bisa menjadi penebus dosa. Bagaimana dia mau menebus sedangkan dia sendiri berdosa? Kalau Yesus memang punya dosa satu saja, dia tidak layak diselamatkan, tidak layak jadi juru selamat, bahkan dia sendiri akan binasa. Karena upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa-dosa ialah maut, upah dosa itu tunggal. Berarti satu dosa saja sudah cukup untuk membawa pada maut. Ya. Jadi kalau Yesus berdosa satu saja, dia tidak layak jadi juru selamat, bahkan dia pasti masuk neraka. Jadi Yesus itu harus tidak berdosa. Tapi bagaimana waktu Yesus jadi manusia, bagaimana caranya supaya dia tidak berdosa? Karena dia turunan orang berdosa. Turunan orang berdosa itu harus atau pasti berdosa. Sama seperti monyet. Kalau monyet itu beranak ya pasti monyet. Ya, monyet punya cicit ya monyet punya cecet ya monyet. Berapa generasi semua monyet? Nah kita ini di atas, ini kan orang berdosa. Adam sudah orang berdosa, kita semua ini dari Adam. Maka kita semua otomatis jadi orang berdosa. Kita tahan sejenak penjelasan dari pendeta Isra Soru. Sebenarnya kalau jemaatnya memahami apa yang disampaikan oleh pendeta Isra Soru, mungkin jemaatnya ini sudah meninggalkan agama Kristen, tapi sayangnya jemaatnya tidak memahami apa yang disampaikan oleh pendeta Isra Soru ini. Jadi di sini pendeta Isra Soru mengatakan monyet itu tidak akan mungkin berubah, dia tetap monyet dari nenek moyangnya, cucunya, cicitnya, dia tetap monyet, tidak akan mungkin berubah. Sama halnya seperti Yesus. Yesus itu adalah manusia, lahir dari rahim seorang wanita. Maryam ini adalah manusia, tentunya Yesus juga adalah manusia. Dia tidak akan mungkin berubah menjadi Tuhan, karena dia ini lahir dari manusia. Yesus itu bukan menciptakan, tapi dia itu diciptakan. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Hanya khusus untuk kaum Bani Israel. Lalu bagaimana mungkin dari manusia berubah menjadi Tuhan? Kita lanjutkan. Kalau Yesus lahir dari manusia, apakah dia juga mewarisi sifat dosa ini? Tidak. Ada dua hal yang menyebabkan itu. Pertama, kalau Yesus itu lahir normal sebagai hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka dia memang normal dan pasti ada dosa. Tapi kita bisa lihat itulah sebabnya kenapa Yesus perlu lahir dari perawan. Kalau Yesus lahir dari Yusuf dan Maria, hasil perkawinan Yusuf dan Maria, dia betul-betul hanya manusia. Dia hanya manusia, dan karenanya ya dia pasti berdosa dan tidak layak jadi juru selamat. Tapi dengan dia lahir dari seorang perawan, maka dia manusia. Tapi karena dia bukan
anak dari seorang laki-laki, maka dia tetap adalah anak Allah. Ya, sehingga dia Allah dan juga dia manusia. Dia Allah dan manusia ini penting, karena dengan manusia, dia sebagai manusia dia bisa mati. Tapi dengan Allahnya dia memberikan makna dan penebusan yang tak terbatas. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Esra Soru ini. Jadi Pendeta Esra Soru ini mengatakan Yesus itu menjelma sebagai manusia. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi tujuan Yesus itu menjelma sebagai manusia untuk melakukan penebusan dosa. Apakah Yesus itu pernah mengatakan dia itu melakukan penebusan dosa? Apakah Yesus pernah mengatakan dia itu menghilangkan hukum Taurat? Yesus tidak pernah mengatakan dia itu melakukan penebusan dosa. Yesus tidak pernah mengatakan dia itu menghilangkan hukum Taurat. Karena tertulis di dalam ayat Alkitab, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku melengkapi hukum Taurat itu. Jadi kenapa hukum Taurat itu bisa hilang? Ini kan perkataan dari Paulus. Dengan tergantungnya Yesus di kayu salib, ada 3 hal. Pertama, melakukan penebus dosa. Mereka mengatakan Yesus itu adalah juru selamat mereka. Yang kedua, menghilangkan kutukan. Yang ketiga, menghilangkan hukum Taurat. Ini perkataan dari Paulus, bukan perkataan dari Yesus. Berarti secara tak langsung mereka ini lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus, bukan yang disampaikan oleh Yesus. Karena kalau yang disampaikan oleh Yesus, mereka ini seharusnya pakai hijab. Karena dia mengatakan, aku melengkapi hukuman Taurat itu. Di dalam Taurat, di dalam perjanjian lama mereka diajarkan bagaimana wanita itu harus pakai hijab, tidak boleh makan makanan yang haram, menyentuh bidua pun tidak boleh, apalagi memakannya. Tidak boleh bertuhan kepada manusia, tidak boleh minum minuman miras. Tapi kan itu semua mereka langgar demi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Jadi mungkin cukup sekian, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.